Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merindukan firman-Mu. Isilah setiap bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itulah yang terus mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Kami rindu di ujung kehidupan kami ya Bapa, hidup kami ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus sadar sebagai orang percaya kita memiliki panggilan di dalam Yesus. Dan panggilan di dalam Yesus itu adalah panggilan sorgawi. Dengan demikian saat ini kita harus mengarahkan pandangan kita, fokus hidup kita harus diarahkan kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, harus diarahkan kepada panggilan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu panggilan surgawi. Dan panggilan surgawi yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu hanya memiliki satu tujuan, supaya di ujung kehidupan kita nanti, di akhir hidup kita nanti, ketika kita berada di kekekalan, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Artinya kita dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya pada akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita tahu kita memiliki panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan pandangan hidup kita tertuju kepada dunia ini. Perhatikan itu saudaraku, kita tahu kita punya panggilan surgawi. Jadi kita harus mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita masih mengarahkan pandangan kita tertuju kepada dunia ini dengan berbagai kesenangan hidupnya, itu artinya kita tidak menghargai panggilan Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sadar akan hal ini. Ya, kita harus berjuang supaya kita benar-benar bisa mencapai garis akhir dari kehidupan kita ini dengan sempurna, sesuai dengan apa yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13, Rasul Paulus berkata begini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ayat 14 perhatikan baik. "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus sadar ketika kita tahu di dalam Yesus kita menerima panggilan surgawi dari Allah Bapa di sorga, maka kita harus melupakan kehidupan kita yang lama. Jangan hidup lagi di dalam kehidupan yang lama, karena kehidupan yang lama itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Rasul Paulus berkata, "Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah." Kalau kita sudah tahu di dalam Yesus kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga, maka kita sudah tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Kehidupan kita sudah harus berbeda, ya. Kita harus berjuang supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, ketika kita berada di kekekalan, kita dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan orang yang berkenan di hadapan Allah inilah yang akan memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Allah Bapa di sorga akan mengakui setiap orang yang ditemukan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, orang-orang yang ditemukan hidupnya serupa dengan Kristus, maka Allah Bapa di sorga akan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Jadi hadiah dari Allah Bapa di sorga itulah yang harus kita kejar mulai saat ini. Bagaimana caranya kita mengejar hadiah yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga? Hanya ada satu cara.
Jangan lagi hidup mengasihi dunia ini. Saya ulang sekali lagi, jangan lagi hidup mengasihi dunia ini. Kenapa demikian? Karena orang yang masih hidup mengasihi dunia ini, masih mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya kalau kita masih hidup mengasihi dunia ini, kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Perhatikan itu. Dan dapat dipastikan orang yang tidak hidup mengasihi Allah, ia tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah, adalah orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama masih hidup di dunia ini. Ini yang harus kita perhatikan, saudaraku. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, maka kita akan terjerat di dalam cara hidup dunia yang terus menggiring kita untuk hidup sama seperti dunia ini, yaitu hidup hanya untuk menikmati apa yang menjadi keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Seharusnya kita sadar dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di dalam ayat 17 dikatakan, perhatikan ini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saya ulang sekali lagi, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah tahu dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, lalu kita masih tetap hidup dengan cara hidup dunia ini, itu artinya kita telah ditipu oleh kuasa kegelapan untuk mengerahkan hidup hanya untuk menikmati dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan tadi, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan seharusnya kita sadar dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Artinya kalau kita masih mau hidup mengikuti cara hidup dunia, itu berarti kita menyerahkan diri untuk hidup di dalam pemerintahan atau hidup di dalam penguasaan kuasa kegelapan, yaitu siapa? Iblis. Padahal seharusnya kita sadar apa yang sudah firman Tuhan katakan, pada hari terakhir iblis dan para malaikatnya akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, jadi kalau kita masih mau tetap hidup mengikuti cara hidup dunia, hidup hanya menikmati apa yang merupakan keinginan-keinginan diri yang selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, maka itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita di kekekalan. Karena apa? Karena keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Di dalam Roma 8 ayat 8 firman Tuhan katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita tahu kita punya panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan panggilan surgawi itulah yang akan membawa kita supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah, supaya pada akhirnya kita bisa hidup selama-lamanya dengan Allah Bapa di sorga, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, hidup penuh dengan kemuliaan. Lalu kalau saat ini kita abaikan panggilan itu, lalu kita tetap memilih untuk hidup menikmati dunia ini adalah suatu kebodohan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maaf kalau saya harus katakan ini adalah suatu kebodohan. Kenapa?
Karena kita sudah tahu hidup mencintai dunia, mengasihi dunia sama dengan hidup di dalam penguasaan kuasa kegelapan yang pada akhirnya akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Tetapi kita tidak mau menyadari akan hal ini. Bukankah ini adalah suatu kebodohan? Saudara, ingat sekali lagi, iblis akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita masih hidup di bawah penguasaan iblis, kita juga akan terbuang ke dalam api neraka. Matius 25 ayat 41, firman Tuhan katakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ambillah keputusan, tinggalkan dunia ini dan kejarlah panggilan surgawi sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami dan menyadarkan kami. Dan kami mau mengambil keputusan hidup hanya untuk mengejar panggilan surgawi sampai di ujung waktu hidup kami. Kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, memberkati kehidupan kami semua dan menyertai langkah hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.